Berhenti, Pak Tua, berhenti. Suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan beberapa jenderal yang akan bergerak menjadi sedikit tertegun. Bum bum bum. Pada susunan teleportasi, kelompok eselon atas Akademi Langit Misterius yang bergegas dengan kecepatan tinggi meletus dengan kekuatan mereka saat ini dan terbang. Xiao Jin, kenapa kalian semua ada di sini? Pria tua dengan tongkat berjalan melambaikan tangannya dan melihat ke arah sekelompok pembangkit tenaga Suantian yang terbang di atas. Di antara lebih dari selusin orang, yang terlemah adalah pembangkit tenaga penguasa abadi yang telah menguasai 9 hukum. 2/3 dari pejabat tinggi Akademi Suantian telah tiba. Wajah Din Jin dipenuhi ketidakberdayaan saat melihat formasi pertempuran di garis depan Akademi Blackwater. Dia menatap Wang Xian yang ada di depannya. Dia memandang Wang Xian yang sedang menunggangi hewan peliharaan pertempuran tingkat 5 dari Dewa Abadi. Dia tampak seperti tidak takut pada dunia dan bahkan lebih terdiam. Ada banyak ahli yang lebih kuat dari dia. Dia masih sangat sombong. Jelas bahwa dia mengandalkan patriark dan kepala sekolah. Pak Tua, singkirkan semua orang. Direktur Jin berkata kepadanya. Orang tua yang memegang tongkat melihat ke sekeliling ketika dia melihat mereka bergegas. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan tinggal di sini dan menonton pertunjukan. Dia melambaikan tangannya dan ribuan ahli di sekitarnya segera bubar. Sebelum pergi, beberapa dari mereka menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Guru Wang, mari kita lupakan masalah ini. Direktur Jin memandang Wang Xian dan berkata tanpa daya. Orang ini telah membunuh 3 orang di akademi kemarin. Hari ini, dia berani datang ke garis depan Blackwater untuk membunuh orang. Orang ini terlalu sombong. Akademi Blackhaven dan garis depan wilayah Blackwater memiliki jumlah pakar tertinggi di seluruh domain Blackhaven. Jika dia begitu sombong di 2 tempat ini, bukankah dia akan pergi ke surga di tempat lain? Tentu saja, dia tidak berani memberi pelajaran pada Wang Xian. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang secara pribadi diberikan oleh dekan kepadanya. Selanjutnya, dekan secara pribadi telah memberikan perintah untuk membunuhnya kemarin. Keduanya memimpin warriors langsung ke toko saya dan meminta saya untuk mengambil semua hewan peliharaan pertempuran saya. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin meminta mereka. Saya ingin tahu siapa yang memberi order. Jelas mereka berdua punya niat buruk. Aku tidak bisa membiarkan mereka tetap hidup. Jika ada orang lain yang menyuruh mereka melakukannya, aku juga ingin penjelasan. Wang Xian melihat Direktur Jin dan yang lainnya datang dan menunjuk ke arah Yong Xingping dan Komandan Li yang ditinggalkan oleh seorang jenderal. Anak muda, apakah fakta bahwa kamu membunuh tentara garis depan kami? Kami juga harus memiliki penjelasan untuk masalah ini. Ketika lelaki tua yang memegang tongkat mendengar kata-katanya, kemarahan muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan dingin. Membunuh tentara garis depan Blackwater kita di wilayah langit misterius adalah kejahatan yang tak termaafkan. Seorang jenderal juga berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, jangan banyak bicara tentang itu. Mengapa saya membunuh orang tanpa alasan? Saya pasti akan membunuh kedua orang ini. Jika Anda ingin penjelasan dari saya, pergi dan cari senior Suan Tianzi. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyangka para ahli dari Akademi Langit Misterius akan datang. Karena mereka ada di sini, sudah waktunya untuk pertikaian. Jika ada sesuatu untuk mencari Suan Tianzi, dia harus dibunuh. Hari ini, dia akan diperlakukan sebagai murid yang tidak berguna dan pewaris generasi kedua. Saat Wang Xian berbicara, dia berjalan lurus ke arah Yong Xingping dan Komandan Li, sama sekali mengabaikan para jenderal di sekitarnya. Anda, orang tua yang memegang tongkat itu sangat marah. Kakek kedua, kami telah menghubungi dekan. Orang ini adalah duri. Kemarin, dia membunuh 2 siswa Akademi Suantian yang menyinggung dia dan orang tua siswa. Dekan membunuh mereka sesuai keinginannya. Wakil dekan sekolah penjinak binatang mentransmisikan suaranya ke orang tua itu. Hah, pria tua yang memegang tongkat itu sedikit terpana. Sedikit kejutan melintas di wajahnya. Dia sangat tidak bermoral. Ketika mereka masih muda, mereka tidak peduli menjadi sombong. Kamu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Yong Xingping dan Komandan Li melihat Wang Xian berjalan ke arah mereka. Para jenderal di sekitar mereka acuh tak acuh dan ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, mereka berdua sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka Wang Xian memiliki latar belakang seperti itu. Dia berani menentang sang jenderal secara langsung. Para petinggi Akademi Suantian bahkan bergegas menghampirinya. Apa-apa identitasnya? Siapa yang mengirimmu ke sini?
Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan dingin. Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Itu kami. Yong Xingping menatap Wang Xian dengan ketakutan. Dia memandang jenderal di sampingnya seolah-olah dia memohon belas kasihan. Pada saat ini, mereka berdua gemetar. Sekarang, mereka tahu bahwa mereka telah membuat diri mereka dalam masalah besar. Kali ini, mereka selesai, benar-benar selesai. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, mereka masih akan dihukum berat di masa depan. Jika mereka melakukan kesalahan, kami akan menghukum mereka dengan hukum militer di garis depan. Seorang jenderal berkata dengan wajah muram. Dia membuatku membunuh beberapa tentara. Dia pantas mati. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, ribuan tentara itu semuanya akan mati. Selain itu, mereka menyinggung saya. Biarkan saya melakukannya. Wang Xian memandang sang jenderal dan berkata dengan tenang. Kami akan menangani masalah ini. Penangkap jiwa. Bang-bang. Saat sang jenderal berbicara, pikiran Wang Xian bergerak dan dia melepaskan kekuatan penangkap jiwanya. Pada jarak sekitar 100 meter, Wang Xian melancarkan serangan pada jarak sedekat itu dalam sekejap. Sebuah bola energi menyelimuti tubuh mereka. Sebelum orang-orang di sekitar dapat bereaksi, energi hening yang mematikan menyelimuti tubuh mereka dan melenyapkan semua aura mereka. Pada saat ini, ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Terutama untuk lebih dari 10 jenderal. Wajah mereka sangat jelek saat mereka menatap Wang Xian dengan marah. Para petinggi Akademi Xuantian juga mengalami sakit kepala. Ini untuk membunuh dua komandan di depan para jenderal garis depan Blackwater, bahkan jika mereka berdua salah, mereka terlalu sombong. Pria tua yang memegang tongkat itu sedikit gemetar. Dia memegang tongkat dengan erat di tangannya dan ingin bergerak. Ini tidak menganggap mereka serius. Itu tidak kurang dari tamparan publik. Xian kecil, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul dari udara tipis. Setelah itu, sesosok muncul di depan Wang Xian. Pada saat ini, Xuan Tianzi menatap Wang Xian dengan takjub. Wang Xian baru berada di sini selama 2 bulan. 2 bulan yang lalu, berdasarkan akal sehatnya, dia paling banyak berada di level 2 dari penguasa abadi. Tapi sekarang, dia bisa langsung membunuh 2 ahli penguasa abadi tingkat 5. Kekuatan eksplosif yang dia keluarkan bisa melawan level 7 dari Dewa Abadi. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, dia naik ke level 5. Ini Xuan Tianzi bahkan curiga bahwa dia adalah reinkarnasi dari Tian Chen. Bahkan jika dia bukan reinkarnasi, dia tidak tahu apakah dia telah mendapatkan semua warisan Tian Chen. Sekarang, dia benar-benar ragu. Kakek hebat. Kepala keluarga, dekan. Pada saat ini, semua ahli di sekitarnya sedikit terkejut saat melihat Xuan Tianzi tiba-tiba muncul. Mereka buru-buru berteriak, dan banyak ahli langsung berlutut di tanah. Orang tua di depan mereka ini adalah salah satu dari 4 Raja Saleh di benua Tianze mereka. Dia sendirian mendirikan penguasa domain surga yang misterius. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah bahwa penguasa ini sebenarnya telah melakukan perjalanan khusus untuk masalah pemuda itu. Pria tua dengan tongkat di tangannya agak curiga. Apakah kakeknya memiliki putra lain di luar? Hehe, senior, itu semua berkat banyaknya sumber daya di benua Tianze. Wang Xian tersenyum saat melihat Xuan Tianzi bergegas mendekat. Pendukungnya telah tiba. Bahkan aku sedikit terkejut. Xian kecil sebenarnya adalah master penjinak binatang buas. Mengesankan, mengesankan. Xuan Tianzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, saya pikir akan lebih aman bagi Anda untuk menjadi guru mereka. Saya tidak berharap Anda mengambil risiko seperti itu. Ayo pergi, ayo turun dan mengobrol. Baiklah. Ngomong-ngomong, senior, aku punya kegunaan untuk kerajaan abadi mereka. Wang Xian tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyimpan kedua mayat itu ke dalam cincin interspatialnya. Lalu, dia berkata kepada Xuan Tianzi. Kirim mereka ke Little Xian nanti. Xuan Tianzi berkata kepada orang banyak di samping. Dengan lambaian tangannya, dia terbang bersama Wang Xian. Ini, kerumunan tercengang ketika mereka melihat sang patriark membawa Wang Xian ke bawah. Pria tua yang bersandar pada tongkatnya menggerakkan sudut mulutnya. Kakeknya ada di sini, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Sebaliknya, dia terus mengobrol dengan pemuda itu. Apakah Anda yakin ini bukan anak haram dari patriark? Kalau tidak, mengapa Anda memperlakukannya seperti ini? Bawa kedua kerajaan ilahi abadi itu ke sini. Juga, umumkan kepada publik bahwa mereka melanggar perintah militer dan membunuh tentara garis depan. Mereka segera dibunuh.
Seorang jenderal berkata setelah beberapa saat ragu. Melihat sikap Patriark, apalagi meminta hukuman, jika pemuda itu terluka, Patriark mungkin akan meminta hukuman mereka. Adapun Yong Xingping dan Komandan Li, mereka berdua akan dibunuh karena melanggar perintah militer. Ini, Suan Payung melihat ke tempat Patriark dan Wang Xian menghilang dengan ekspresi rumit. Jika gadis-gadis dari keturunan Suan Tian benar-benar bisa menikahi Wang Xian ini, mereka benar-benar bisa menjadi orang yang paling terhormat di seluruh wilayah Suan Tian. Juga, kekuatannya mengejutkan Suan Umbrella Air. Aura yang sangat muda, namun dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang guru dewa abadi yang telah menguasai 6 atau 7 hukum. Ini benar-benar mengerikan. Laut bawah tanah sangat berbahaya. Xian kecil, sebaiknya berhati-hati. Jangan pergi jauh ke laut bawah tanah. Di halaman di garis depan air hitam, Suan Tianzi dan Wang Xian duduk di depan meja dan mengingatkannya. Senior, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Jalan yang kuat tidak pernah aman. Wang Xian berterima kasih atas pengingat Suan Tianzi dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Jalan yang kuat dipenuhi dengan bahaya. Kekuatanmu saat ini benar-benar di luar dugaanku. Kamu memiliki hati untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak akan menghentikanmu. Suan Tianzi menyesap teh dan mengeluarkan token. Ini adalah token identitas. Ambil token ini dan tidak seorang pun di seluruh benua Tianze akan mempersulit Anda. Ada juga formasi susunan di dalamnya yang cukup untuk menahan serangan dari Raja Dewa Abadi. Selama periode waktu ini, kamu akan dapat melarikan diri. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sebuah tanda yang diringkas dari hukum kepada Wang Xian. Terima kasih, senior. Wang Xian tidak menolaknya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil token. Token ini setara dengan nyawa. Hehe, tidak perlu. Hal ini tidak seberapa dibandingkan dengan formasi yang kamu keluarkan. Suan Tianzi menggelengkan kepalanya. Itu juga diberikan kepadamu oleh formasi Kaisar Langit Surga. Wang Xian tersenyum. Formasi Guru Kaisar Surgawi, apakah dia benar-benar mati? Suan Tianzi ragu sejenak sebelum bertanya padanya. Senior Suan Tianzi harus mengetahuinya dalam 10 tahun. Wang Xian juga ragu sejenak sebelum menjawab. Suan Tianzi sedikit gemetar saat kegembiraan berkedip di matanya. Apa yang dia maksud dengan ini? Formasi Kaisar Surga-Surga tidak mati. Anak ini sangat percaya diri. Dia berhasil maju ke alam Kaisar Langit dalam waktu 10 tahun. Dan dia bahkan membantunya merekonstruksi tubuhnya. Formasi Kaisar Surgawi Surga, yang berada di belakang Wang Xian, bergumam sambil mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Selama Wang Xian setuju untuk membantunya membangun kembali tubuhnya, dia memiliki peluang 100% untuk membangkitkannya, apalagi 10 tahun. Lagi pula, anak ini telah mendapatkan warisan Divine Dragon. Dong dong dong. Pada saat ini, suara yang sangat mendesak terdengar, jelas memasuki telinga Wang Xian. Monster laut sedang menyerang. Harimau lari, matahari yang mengaum, matahari biru, dan pasukan hukuman surga akan berperang. Setelah itu, sebuah suara terdengar. Senior, apa ini? Wang Xian sedikit terkejut saat melihat Suan Tianzi. Monster laut sedang menyerang. Ini adalah salah satu dari 5 garis depan. Suan Tianzi tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini. Dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali. Lalu, mengapa senior tidak bergerak secara langsung? Jika kamu bergerak, aku yakin kamu akan dapat membunuh semua monster laut yang menyerang dalam sekejap. Apakah karena monster laut di level Raja Laut Bawah Tanah? Wang Xian memandang Suan Tianzi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada alasan untuk itu. 50 tahun yang lalu, saya baru saja melakukan pertempuran besar dengan Raja Dewa Otot Hiu. Pertempuran itu berlangsung selama lebih dari 10 hari. Jika saya menyerang dan membunuh monster laut biasa, itu juga akan menyerang dan bunuh manusia biasa. Suan Tianzi menggelengkan kepalanya. Ada 7 raja monster laut dewa di laut bawah tanah. Di antara mereka, ada 2 monster laut tingkat dewa raja abadi yang pada dasarnya tidak memprovokasi itu. Itu juga tidak akan menyerang manusia. Keduanya tidak menyukai lingkungan di atas kita dan tidak banyak bertarung dengan manusia. 5 raja monster laut lainnya pada dasarnya brutal. Mereka memiliki ras mereka sendiri dan masing-masing menempati wilayah mereka sendiri. Mereka sering menyerang manusia. Setiap tahun, puluhan juta orang di seluruh benua seleksi alam mati dalam pertempuran dengan monster laut. Suan Tianzi perlahan memperkenalkan mereka padanya. Tidak bisakah kita menghancurkannya sepenuhnya? Misalnya, kita bisa mencari ahli dari planet lain untuk membantu kita menghancurkannya sepenuhnya.
Wang Xian bertanya, bagaimana bisa semudah itu? Manusia di dunia yang lebih besar berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Belum lagi mengundang raja yang saleh untuk membantu kita, monster laut itu juga akan kabur saat diserang oleh dua raja yang saleh. Bahkan Master Saleh yang abadi sulit untuk dibunuh, apalagi Raja Saleh yang abadi. Kata abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditambahkan begitu saja. Suan Tianzi menggelengkan kepalanya. Setelah mengobrol dengan Suan Tianzi selama sekitar setengah jam, Suan Tianzi pergi tepat setelah mengingatkan Wang Xian untuk berhati-hati. Meskipun dia adalah Dewa Raja yang abadi, dia harus mengawasi wilayah Suan Tian setiap saat. Ini karena dia tidak tahu kapan Raja Otot Hiu akan menyerang. Begitu dia tidak ada, seluruh wilayah Suan Tian akan dihancurkan. Suan Tianzi saat ini berjuang untuk manusia di benua Tianze. Raja yang saleh dari tempat lain melakukan hal yang sama. Mereka menekan dan melindungi satu sisi. Setiap Raja Saleh yang abadi sangat dihormati oleh orang-orang. Mereka adalah wali sejati. Setelah Suan Tianzi pergi, Wang Xian berdiri dan matanya sedikit berkedip. Dari kata-kata Suan Tianzi, dia akhirnya mengerti situasi dunia saat ini. Manusia tidak semudah yang dia bayangkan. Ayo pergi ke medan perang dan lihatlah. Mendengar raungan dan raungan datang dari jauh, sosok Wang Xian bergerak dan terbang menuju garis depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat dia bergegas, Wang Xian bisa mencium bau darah yang mengalir deras ke arahnya. Di depannya, ada lautan yang berwarna darah beku, mengeluarkan bau darah yang mengerikan. Tembok kota yang menjulang tinggi berdiri di depan laut. Tembok kota itu panjangnya lebih dari 10.000 kilometer dan tingginya 5.000 meter. Di depan, sejuta tentara dan monster laut bertarung, satu demi satu tubuh berjatuhan. Sangat tragis. Itu brutal, benar-benar brutal. Dalam satu pertempuran, ada 1 juta orang dari 4 legiun, sekitar 200 prajurit tingkat dewa abadi, dan sisanya semua adalah prajurit tingkat dewa. Prajurit ini bertarung dengan monster laut di atas lautan. Orang mati setiap detik, dan beberapa jatuh ke lautan gelap gulita di bawah. Air lautnya hitam pekat, dan ada darah merah cerah bercampur di tengahnya. Seluruh area puluhan ribu kilometer di depan adalah penggiling daging. Tembok kota telah berubah menjadi merah tua, dan ada bekas serangan. Wang Xian menoleh dan sedikit tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat medan perang setingkat ini. Di masa lalu, dia hanya melihat beberapa adegan ketika dia mendapatkan warisan naga ilahi. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia sangat terkejut. Tidak heran Suan Tianzi mengatakan bahwa puluhan juta atau bahkan puluhan juta orang akan mati di medan perang setiap tahun. Wang Xian bergumam, ada lebih dari 100 miliar orang di benua seleksi alam. Jumlah orang yang lahir setiap tahun lebih dari 100 juta. Namun, jumlah orang di benua Tianze sudah seimbang. Dengan umur orang-orang di benua Tianze, ketika mereka maju ke kondisi yang saleh, umur mereka akan menjadi 10.000 tahun dan umur dewa-dewa akan menjadi 100.000 tahun. Jumlah orang hanya akan bertambah. Namun, akibat perang, jumlah orangnya tidak bertambah sama sekali. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke medan perang. Sebagian besar prajurit memiliki kekuatan 5 gumpalan api ilahi atau lebih. Namun, dengan kekuatan seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah umpan meriam di medan perang berskala besar. Di lautan gelap gulita di bawah, ada sekelompok monster laut dengan duri tajam di sekujur tubuh mereka. Ukuran tubuh mereka berkisar antara 10 hingga 1000 meter. Ini adalah otot hiu dari monster laut, sekelompok monster laut yang sangat berdarah. Mereka juga salah satu musuh utama manusia. Di lautan, terlepas dari apakah manusia atau monster laut terbunuh, mereka semua dimakan oleh monster laut gila di dasar lautan di detik berikutnya. Di dasar lautan, setidaknya ada beberapa ratus monster laut setingkat penguasa abadi. Wang Xian memindai area di bawah dengan mata yin yang dan 5 elemen naganya. Perlahan, matanya berbinar. Naga ilahi adalah ras di puncak alam semesta. Itu adalah raja suku air. Kekuatan naganya bisa mengintimidasi semua anggota suku air. Wang Xian bisa meningkatkan kekuatannya dengan melahap anggota suku air. Mayat anggota suku air juga bisa menambah kekuatan prajurit istana naga. Jika istana naga dipindahkan ke sini dan membunuh monster laut dan mendapatkan mayat mereka, kecepatan peningkatan istana naga akan sangat menakutkan. Dengan kekuatanku saat ini, monster laut di bawah penguasa abadi dapat langsung menguasai mereka. Mata Wang Xian berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke laut di bawah. Siapa itu? Kenapa dia tiba-tiba menyerbu ke medan perang? Wang Xian terbang dan menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya.
Para prajurit di garis depan dilengkapi dengan baju besi seragam. Mereka semua bertarung bersama dan maju bersama. Sangat menarik bagi seseorang untuk masuk ke medan perang sendirian, dan dia mengenakan pakaian biasa. Namun, tidak ada yang menghentikannya. Ada medan perang di bawah. Beberapa komandan bersedia bertarung dengan monster laut. Secara alami, mereka tidak keberatan. Bang! Wang Xian terbang melewati tembok kota dan memasuki lautan yang gelap gulita. Lautan hitam ini memiliki energi khusus. Bahkan jika dia berada beberapa kilometer jauhnya dari tembok kota, kedalaman lautan setidaknya puluhan juta kilometer. Wang Xian memasuki laut tanpa menimbulkan riak. Dia menyapu pandangannya ke depan. Dengan mata yin yang dan 5 unsur naga, dia bisa melihat monster laut yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Ada lebih dari puluhan juta monster laut. Ada ratusan juta dari mereka. Di antara mereka, 60 hingga 70% di antaranya berada di bawah kondisi ketuhanan. Ada juga 50 hingga 60 juta dari mereka di atas negara yang saleh. Jika bukan karena formasi angkatan darat di atas mereka dan monster laut yang kacau balau, manusia pasti akan menderita kerugian besar. Manusia yang membentuk formasi pertempuran dan menyerang monster laut yang kacau akan mampu melawan 10.000 dari mereka. Dengan begitu banyak monster laut, jika aku menyerap mereka ke dalam istana naga dan mengubahnya menjadi darah naga, itu akan memungkinkan sejumlah besar anggota istana naga untuk mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Mata Wang Xian terbakar oleh gairah. Ada lebih dari 160.000 anggota di istana naga sekarang. Jika mereka semua bisa menjadi dewa-dewa abadi, ketika dia bisa membunuh Raja Dewa Abadi, dia akan bisa memimpin istana naga untuk menenangkan seluruh lautan bawah tanah. Ini bukan tidak mungkin. Mungkin, aku perlu mengirim anggota istana naga ke sini agar aku bisa berkembang dengan cepat. Di wilayah tanpa batas, istana naga membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menambahkan dewa-dewa yang abadi. Ini juga karena tingkat istana naga telah meningkat dan energi spiritual telah meningkat pesat. Menurut Wang Xian, kecepatan seperti itu terlalu lambat. Kuasai beberapa monster laut dan tingkatkan kekuatan istana naga. Wang Xian menatap monster laut di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke depan. Mengaum, mengaum. Sebelum dia bisa mencapai 1000 meter, ratusan monster laut memperhatikannya. Tubuh ganas mereka menyerang langsung ke arahnya. Kekuatan naga, aturan, semua makhluk air di bawah level dewa akan menjadi budakku. Mata Wang Xian berkilat dengan ekspresi dingin saat dia melepaskan kekuatannya yang berkuasa. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat menakutkan ditransmisikan ke depan. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Area yang dicakup oleh kekuatan naga telah mencapai radius 300 km. 300 km hanyalah sebuah sudut di medan perang ini yang lebarnya puluhan ribu kilometer dan panjangnya tak berujung. Namun, ini cukup untuk Wang Xian. Mengaum. Di depan, monster laut sedikit gemetar dan terbang menuju Wang Xian. Ada sekitar 100.000 monster laut di area seluas 300 km. Menilai dari jumlah monster laut yang menyerang monster laut, itu hanya sebagian kecil. Berdengung, berdengung, berdengung. Lebih dari 100.000 monster laut terbang di atas. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia mengguncang kesadaran mereka dan membunuh mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di belakangnya, gambar virtual istana naga muncul. Satu demi satu monster laut memasuki istana naga. Tingkatkan kekuatan anggota istana naga dan cobalah yang terbaik untuk mencapai alam dewa-dewa yang abadi. Di istana naga di laut tanpa batas dari galaksi tak terbatas, suara Wang Xian bergema di setiap sudut istana naga. Semua anggota istana naga segera berdiri dan membungkuk. Aku akan mematuhi perintah Raja Naga. Setelah itu, semua anggota istana naga melihat mayat monster laut memasuki istana naga satu persatu. Bawa mayat-mayat ini ke kolam transformasi naga segera. Ao Yao, Ao Qitian, Ao Qi, dan para pemimpin lainnya, kemarilah. Perdana Menteri Gui segera menghentikan mereka dan memberi perintah. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster laut memasuki istana naga satu persatu. Hanya dalam 10 menit, jumlah monster laut telah mencapai 1 juta. Di antara mereka, ada cukup banyak mayat dari 9 gumpalan api suci di puncak negara ketuhanan. Ini menyebabkan semua anggota istana naga memiliki pandangan yang membara di mata mereka. Di dasar laut di medan perang Blackwater, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dia terus mendorong ke depan. Dia menghindari beberapa monster laut di level penguasa abadi. Semua monster laut di bawah level penguasa abadi terbang langsung ke arahnya setelah mereka diperintah.
Situasi di sini tidak menarik perhatian terlalu banyak monster laut. Monster laut yang liar dan kejam juga tidak memperhatikan situasi di sini. Dengan begitu banyak monster laut, Istana Naga mungkin memiliki lebih dari 100 dewa-dewa abadi dan 2 mayat komandan. Sepertinya kita harus tinggal di sini selama beberapa hari. Aturan. Di laut di garis depan Laut Hitam, Wang Xian terletak jauh di dasar laut. Dia memandangi Putri Duyung dan monster laut di depannya dengan ekspresi terbakar di wajahnya. Dengan aturan diaktifkan, semua monster laut di bawah level Dewa Penguasa Abadi dalam radius 300 km melonjak ke arahnya. Lebih dari 100.000 monster laut tampaknya telah ditangkap oleh jaring ikan yang tak terlihat dan dilempar ke Istana Naga. Sejumlah besar monster laut berubah menjadi darah naga dan menjadi sumber daya bagi anggota Istana Naga untuk meningkat. Aku hampir menaklukkan 5 hingga 6 juta monster laut. Ada juga lebih dari 1 juta monster laut setinggi langit. Namun, ini tidak cukup. Wang Xian menghitung dalam hatinya. 1 juta monster laut tingkat celestial tidak banyak, tapi itu pasti bukan jumlah yang kecil. Tidak banyak ahli tingkat langit di seluruh galaksi tanpa batas. Namun, 1 juta monster laut tingkat dewa, mulai dari gumpalan api ilahi hingga puncak tingkat dewa, paling banyak dapat menambahkan lusinan penguasa dewa abadi ke Istana Naga. Pergi ke depan. Bagian tengahnya sebagian besar adalah monster laut berotot hiu tingkat dewa. Dia menatap ke depan dan terbang. Semakin dia terbang ke depan, semakin kuat monster laut berotot hiu itu. Bahkan ada beberapa dewa abadi dewa tingkat Merman Sea Monsters. Tidak ada yang berani menerobos ke laut ketika monster laut menyerang kota, karena bahkan dewa-dewa yang abadi tidak dapat menahan jutaan monster laut yang hiruk-pikuk. Belum lagi ada dewa abadi Lord level Sea Monsters Inside. Air laut berwarna hitam. Jenis hitam ini bukanlah hitam murni, tetapi semacam energi hitam. Bahkan penglihatan dewa-dewa yang kekal akan terhalang di sini. Jika dia tidak berhati-hati, dewa-dewa yang kekal akan mati jika dia disergap di sini. Mengaum. Ketika Wang Xian berada sekitar 10 km di depan, seorang murid berwarna merah darah sedang menatapnya. Monster laut tingkat dewa setinggi beberapa ratus meter menyerangnya. Hehe, Wang Xian melihat monster laut ini dan tidak memperhatikannya. Tubuhnya bergetar dan semua monster laut dalam radius 300 km bergegas ke arahnya dengan gila. Monster laut pada tingkat dewa yang kekal membuka mulutnya sedikit saat merasakan aura provokatif Wang Xian. Namun, pada saat ini, monster laut di bawah level dewa abadi menyerbu dengan gila-gilaan dan bahkan bertabrakan dengan tubuhnya. Ini membuat monster laut pada level dewa yang kekal sedikit tercengang. Sekelompok bawahan berani memprovokasi makhluk setingkat komandan seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, sebelum dewa abadi monster laut berotot Lord Shark bisa berpikir terlalu banyak, ia melihat bahwa mangsa di depannya telah benar-benar dikepung. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan tidak puas dan tidak terburu-buru lagi. Itu mendongak, mengunci manusia, dan langsung bergegas keluar. Hilang. Melihat pemandangan ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dengan pikiran, ratusan monster laut berotot hiu segera mengelilinginya, tidak meninggalkan satu celah pun. Darah segar monster laut Merman menutupi sekelilingnya, menyembunyikan auranya. Setelah itu, Wang Xian berlari menuju lebih banyak monster laut. Dengan monster laut Merman yang mengelilinginya, memang tidak ada monster laut yang menyerangnya. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar dan aura naganya sekali lagi menutupi radius 300 km. Ratusan ribu monster laut duyung menyerbu ke arahnya. Bahkan jika ada monster laut Merman tingkat master yang merasakan aura naga Wang Xian, mereka menyerah karena terlalu banyak monster laut yang terbang di atas. Setelah itu, Wang Xian memimpin kelompok monster laut dan terbang ke samping. Dengan sentakan auranya, dia membunuh mereka dan menahan mereka di Istana Naga. Mengikuti metode yang sama, dia sekali lagi mengendalikan ratusan monster laut untuk mengelilinginya dan terbang ke depan. Apakah aku dianggap serak yang berbaur dengan serigala? Tidak, aku naga suci yang berbaur dengan monster laut. Wang Xian berpikir sendiri dengan senyum di wajahnya setelah lebih dari 10 kali berturut-turut. Bahkan dewa-dewa abadi puncak tidak akan berani menjelajah jauh ke laut bawah tanah medan perang. Namun, dia baik-baik saja di sini. Sepertinya aku bisa menambahkan setidaknya 4 hingga 500 penguasa dewa abadi ke Istana Naga kali ini. Anggota Istana Naga lainnya juga akan menerima dorongan besar. Wang Xian berpikir dalam hati sambil terus memerintah dan membunuh monster laut di bawah. Hanya dalam kurun waktu 3 jam, jumlah monster laut yang dibunuh oleh Wang Xian telah mencapai 50 hingga 60 juta. Di antara mereka,
setidaknya setengah dari monster laut otot alam dewa yang dia perhatikan secara khusus telah hilang. Mengapa ada begitu sedikit monster laut alam dewa dalam serangan ini? Jumlah mereka memang lebih sedikit. Jangan khawatir. Bunuh mereka semua dengan kekuatan penuhmu dan bunuh semuanya. Di atas laut air hitam, para prajurit dari 4 legiun bertarung melawan monster laut satu persatu. Darah segar berceceran di mana-mana dan bau darah membumbung ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Oh tidak, aku bertemu dengan monster laut kelas atas. Di dasar laut, Wang Xian dikelilingi oleh ratusan putri duyung. Saat dia memasuki monster laut dan melepaskan kekuatannya yang berkuasa, dia disambut dengan raungan dingin dan keras. Setelah itu, dia melihat kekuatan tumbukan yang mengerikan datang ke arahnya. Monster laut dengan setidaknya level 8 atau 9 dari penguasa abadi. Melepaskan aura naganya dianggap sebagai provokasi. Monster laut dengan kekuatan seperti itu bisa merasakannya. Setelah tinggal di dasar laut selama sekitar 4 jam, Wang Xian benar-benar ditemukan oleh monster laut berotot. Tanpa ragu-ragu, dia memerintahkan monster laut dalam radius 300 km untuk menyerang monster laut berotot yang kuat. Sosoknya terbang langsung ke permukaan laut. Mengaum. Suara keras keluar dari dasar laut. Para prajurit di atas bisa mendengarnya dengan jelas. Banyak wajah warriors berubah sedikit. Beberapa ahli terkemuka dari 4 pasukan menggerakkan tubuh mereka dan menatap dasar laut untuk mencegah monster laut yang kuat ini melancarkan serangan mendadak. Guyuran. Ratusan ribu monster laut menjerat monster laut otot hiu level 8 dan level 9 dari penguasa abadi. Wang Xian terbang keluar dari permukaan laut dengan mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia baru saja mengungkapkan kepalanya, banyak serangan mendarat di tubuhnya. Dia salah satu dari kita. Wang Xian merasakan energinya dan langsung berteriak. Kenapa dia ada di sini? Di langit, Xuan An-er, yang merupakan komandan tentara Matahari Biru, tercengang saat melihat Wang Xian terbang keluar dari laut. Demon, ada apa? Kenapa ada yang terbang dari bawah? Beberapa tentara di sampingnya juga tertegun. Dalam keadaan seperti itu, masih ada orang yang berani memasuki lautan di bawah. Wang Xian mengabaikan mereka dan terbang menuju tembok kota. Dia sudah mendapatkan cukup kali ini. Jika dia terus memerintah, itu akan mempengaruhi monster laut penguasa abadi di dalam. Saat itu, dia akan diserang oleh putri duyung yang kuat. Akan sulit baginya untuk mendapatkan terlalu banyak. Ketika dia datang ke tembok kota, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat seorang jenderal berdiri tidak jauh dari sana. Dia hanya bertemu Jenderal Wang Xian sekali, tapi itu cukup baginya untuk bertemu dengannya sekali. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera terbang menuju sang jenderal. Saat dia terbang, sang jenderal juga melihat ke arah Wang Xian. Ketika dia terbang keluar dari dasar laut, dia melihat Wang Xian. Saat ini, dia juga sedikit penasaran. Apa yang orang ini lakukan di dasar laut? Membunuh monster laut. Halo, Jenderal. Wang Xian berjalan ke depan jenderal tua itu dan menangkupkan tangannya ke arahnya. Di sekelilingnya, lebih dari 10 komandan menatapnya dengan ekspresi ingin tahu. Hehe, adik kecil, ada apa? Jenderal Xuan Zhen memandang Wang Xian dengan senyum di wajahnya saat dia bertanya. Belum lama ini, dia bertemu Wang Xian dan melihatnya membunuh 2 komandan di depan sekelompok ahli. Dia melihat Patriark datang ke sini secara pribadi untuk bisnisnya. Dia tidak berani meremehkan seorang pemuda yang sangat dihargai oleh sang Patriark. Jenderal, apakah kamu masih punya tempat tinggal? Akan lebih baik jika ada puluhan ribu orang di sini. Wang Xian berkata langsung padanya. Menginap di kamp militer. Aku ingin tahu mengapa kamu menginginkan begitu banyak tempat tinggal. Kepala Xuan memandangnya dengan sedikit keraguan. Saya punya beberapa bawahan yang ingin membiarkan mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh, kalau begitu kami dengan senang hati menyambutmu. Biarkan aku membawamu ke sana. Kepala Xuan mengangguk sambil tersenyum. Dia memberi isyarat kepada beberapa komandan di sampingnya dan terbang ke dalam bersama Wang Xian. Pemuda itu tampaknya adalah orang yang datang ke sini dengan angkuh di gunungnya hari ini. Itu dia. Komandan Yong dan Komandan Li sudah mati. Dia baik-baik saja. Sepertinya dia sedang diawasi oleh leluhur tua. Yong Xingping dan Li Tua membawa ini pada diri mereka sendiri. Mereka pantas dibunuh karena menendang pelat besi. Beberapa komandan berbisik satu sama lain saat mereka menyaksikan sang jenderal secara pribadi memimpin Wang Xian untuk terbang kembali. Di sini, kami memiliki banyak ruang kosong di garis depan. Ini adalah tempat yang cukup bagus.
Konsentrasi energi spiritual relatif tinggi. Ini dianggap cukup bagus di seluruh garis depan. Xuan Zhenshou membawa Wang Xian ke lokasi yang terdapat banyak rumah. Itu bisa dianggap cukup bagus. Adik, bawahanmu bisa tinggal di sini. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran di garis depan, kamu bisa membentuk tim sendiri. Tentu saja, kamu juga bisa bergabung dengan legiun lain. Dia terus berbicara dengan Wang Xian. Bentuk tim sendiri. Ikuti legiunmu di setiap pertempuran. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, beritahu aku ketika anak buahmu tiba. Aku akan melapor padamu. Guardian Xuan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Jenderal. Wang Xian berterima kasih padanya. Dia tersenyum dan memperkenalkan beberapa orang lain sebelum berbalik dan pergi. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Seluruh area cukup untuk menampung 10.000 hingga 20.000 orang. Dia datang ke suatu tempat di tengah dan melambaikan tangannya. Dia membuat formasi penyembunyian di sini. Gerbang naga Istana Naga muncul. Dia menggerakkan tubuhnya dan gerbang naga yang sangat besar muncul di langit. Hanya sudut gerbang naga yang terlihat, tetapi sudut ini berukuran beberapa kilometer. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung dari gerbang naga. Memanggil sudut kerajaan ilahi yang kekal juga merupakan karakteristik dari kerajaan ilahi yang kekal. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Ketika Wang Xian memasuki Istana Naga, para yaksa yang berpatroli segera membungkuk dengan hormat. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Seluruh Istana Naga luasnya lebih dari 10.000 kilometer. Istana Naga yang besar hanya memiliki sekitar 100.000 orang. Itu sedikit luas. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arah Istana Raja Naga. Raja Naga. Saat dia tiba, Aonu segera berjalan mendekat dan menyapanya dengan hormat. Ya, dia menganggukkan kepalanya dan melihat ke pohon leluhur. Dengan peningkatan Istana Naga, pohon leluhur juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pohon leluhur itu sekarang tingginya lebih dari 1.000 meter dengan dedaunan yang subur. Setiap cabang menghasilkan buah yang sangat berharga. Di mana Ratu Naga? Wang Xian bertanya pada Aonu. Raja Naga, kelompok Ratu Naga berkultivasi di kolam transformasi naga. Para pemimpin juga berkultivasi. Aonu segera menjawab. Mendengar itu, Wang Xian segera masuk ke kolam transformasi naga. Pada saat ini, kolam transformasi naga memiliki keliling lebih dari 100 km. 9 pilar naga ilahi terlihat lebih megah dan hidup. Setiap pilar setinggi 10.000 meter, dan sejumlah besar darah naga mengalir ke kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga berukuran 100 km memiliki kedalaman sekitar 1.000 meter. Saat ini, setengah dari darah naga sudah ada di kolam. Kolam transformasi naga memancarkan vitalitas yang luar biasa gemilang. Di dalam, kelompok pemimpin, spesies naga mengamuk, spesies naga Starwood, dan spesies naga berduri meningkatkan kekuatan mereka. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak akan lama sebelum Istana Naga dapat meningkatkan jumlah Master Abadi hingga beberapa ratus. Selanjutnya, mereka semua memiliki kekuatan tempur dari Master Abadi level 3 dan 4. Pada saat itu, dengan anggota Istana Naga ini sebagai yayasan, mereka akan diizinkan memasuki medan perang untuk bertarung. Tidak akan lama lagi kekuatan Istana Naga akan sangat ditingkatkan. Setelah melihat sekeliling, Wang Xian segera mundur. Dia kembali ke garis depan dan menutup Istana Naga. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menunggu anggota Istana Naga ditingkatkan dan bangsa Fu membayar sisa deposit. Adapun sisa deposit, Wang Xian akan melahap semua sumber daya dan dapat meningkatkan ke tingkat kedua dari penguasa abadi. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan tingkat ke-8 dari penguasa kekal. Dengan kekuatan tingkat ke-8 dari Dewa Abadi, dia akan dianggap sebagai salah satu pakar top di seluruh benua Tianze. Pada saat itu, dia akan dapat menangkap lebih banyak monster laut untuk dijual. Mungkin, tidak lama lagi dia akan memiliki kekuatan tempur Raja Dewa yang abadi. Saat dia memikirkannya, senyuman muncul di wajah Wang Xian. Dia menemukan sebuah ruangan di tengah dan mulai berkultivasi di sini. Di medan perang, suara pertempuran bisa terdengar tanpa henti. Itu berlangsung selama lebih dari 10 jam sebelum berakhir. Para prajurit di garis depan sudah lama melihat dan terbiasa dengan pertempuran tingkat ini. Pertempuran seperti itu bisa meletus 5 hingga 6 kali sebulan. Namun, kali ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jumlah monster laut muskleman tingkat dewa jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ketiga,
Fu Guo membawa lebih dari 3.000 orang ke tempat ini. Adik laki-laki, aku harus merepotkanmu selanjutnya. Fu Guo berjalan di depan dan berkata pada Wang Xian. Pada saat yang sama, dia juga sedikit penasaran. Mengapa Wang Xian ini tetap berada di garis depan wilayah langit misterius? Apakah dia dari garis depan? Namun, jika dia dari garis depan, mengapa dia menjual hewan peliharaannya kepada mereka? Meskipun dia penasaran, dia tidak banyak bertanya. Tidak masalah. Mungkin butuh lebih dari 10 hari untuk membantumu menjinakkan hewan peliharaan perangmu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam setengah bulan ke depan, Wang Xian akan membantu mereka menjinakkan hewan peliharaan perang mereka. Lebih dari 3.000 hewan peliharaan perang hanya membuang-buang waktunya. Ketika Wang Xian sedang menjinakkan hewan peliharaan perangnya, banyak jenderal datang mengunjunginya. Melihat hewan peliharaan perang yang kuat ini, hati mereka terbakar dengan semangat. Beberapa jenderal siap berbicara dengan Wang Xian. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak hewan peliharaan perang lain kali, mereka akan menjual semuanya. Fiuh. Setengah bulan kemudian, Wang Xian menjinakkan hewan peliharaan perang terakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengirim Fu Guo dan yang lainnya pergi. Melihat pil di tangannya, dia tersenyum. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Eternal God Lord level 2, bentuk ke-6 dari transformasi naga ilahi. Asal 13/50. Kemampuan supernatural memerintah suku air di bawah level mereka. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, polaritas ganda yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 2. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga tingkat 7. Anggota Istana Naga 165.693. Aku telah naik level lain. Hanya dalam beberapa bulan di sini, kekuatanku telah meningkat pesat. Setelah membayar sisa pil dewa, Wang Xian segera menghabiskan semuanya. Melihat kebangkitannya, senyum muncul di wajahnya. Selamat atas terobosanmu lagi, Raja Naga. Pada saat ini, suara ucapan selamat dari anggota Istana Naga terdengar dari samping. Wang Xian melihat ke samping dengan ekspresi puas di wajahnya. Kelompok yang terdiri dari 550 anggota dipimpin oleh Perdana Menteri Gui, Ao Qitian, Ao Qi, Ao Yao, Ao Jian, Ao Xingwu, Ao Fenghuang, Mo Zesen, Ao Crab dan para pemimpin lainnya. 200 spesies naga mengamuk, 200 spesies naga starwood, puluhan spesies raptor, dan puluhan spesies naga panah. Spesies naga panah adalah spesies naga yang dihadiahi oleh sistem untuk mengatur sebuah planet. Itu adalah salah satu spesies naga jarak jauh terkuat di Istana Naga. Itu berisi atribut angin dan logam. Sekarang, puluhan anggota divisi panah mata telah maju ke spesies naga panah. Mereka bisa bertarung 3 tingkat lebih tinggi tanpa berdekatan satu sama lain. Begitu mereka dekat dengan mereka, mereka akan bisa bertarung paling banyak 2 level lebih tinggi. Begitu spesies naga panah dapat menghentikan serangan mereka tanpa diganggu, itu akan sangat menakutkan. 550 anggota semuanya adalah Master Abadi Istana Naga. Kekuatan ini bukan apa-apa di benua Tianze. Namun, itu sebanding dengan pasukan di garis depan. Perdana Menteri Gui, kalian memiliki pemahaman tentang benua Tianze, kan? Wang Xian melirik mereka dan mendarat di Perdana Menteri Gui saat dia bertanya. Raja Naga, aku memiliki pemahaman dasar tentang itu. Ao Yao dan yang lainnya akan bertugas mengumpulkan pembunuhan di masa depan. Kami akan bertanggung jawab atas pertempuran. Jawab Perdana Menteri Gui. Ya, Wang Xian mengangguk. Anggota Istana Naga telah menyelesaikan promosi mereka kemarin. Dia menemukan beberapa otak kecerdasan buatan untuk Gui Perdana Menteri agar mereka memahami benua Tianze saat ini. Tuan Muda Wang Xian, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Jenderal, silakan masuk. Wang Xian berkata langsung. Hehe, 2 sosok berjalan masuk. Salah satunya adalah penjaga kota Suan sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang memegang tongkat. Orang tua yang memegang tongkat itu bernama Suan Ze. Suan Ze juga orang terkuat di seluruh medan perang. Para prajurit memanggilnya jenderal dan juga marsal. Keduanya masuk dan langsung melihat ratusan bawahan di belakang Wang Xian.
Ada manusia dan binatang setan. Mereka terlihat sangat berbeda. Namun, keduanya adalah ahli terkemuka di antara penguasa abadi. Mereka sedikit terkejut saat merasakan aura kerumunan. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Wang Xian memanggil kami ke sini? Penjaga kota Xuan bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Jenderal, ini adalah bawahanku. Aku ingin mereka berlatih di sini dan mendapatkan beberapa sumber dari mayat monster laut. Aku akan memberitahumu tentang itu. Wang Xian berkata langsung kepada mereka. Tidak ada masalah dengan itu. Bawahan Tuan Muda Wang Xian juga merupakan kekuatan yang kuat. Di masa depan, mari kita bentuk pasukan terpisah. Bagaimana dengan tentara Istana Naga? Tentu saja, ini hanya sebuah gelar. Ini terutama digunakan untuk memanggil orang luar. Jika Tuan Muda Wang Xian tidak puas dengan itu, kamu bisa mengubahnya. Kepala Xuan mengangguk setuju. Tentu, saat perang pecah di masa depan, tentara Istana Naga kita akan bertarung sendirian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hehe, tentu. Karena Tuan Muda Wang Xian telah mengirim bawahannya ke sini untuk membantu kami melawan monster laut dan tentara Istana Naga telah membentuk pasukan sendirian, Tuan Muda Wang Xian, terimalah. Xuan Ze, yang berada di samping, mengeluarkan lencana sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Oh, ini. Wang Xian mengambilnya dan melihatnya. Matanya mengungkapkan sedikit kejutan. Lencana umum mewakili lencana umum pasukan garis depan kita. Saat ini, ada 18 jenderal di garis depan, termasuk 19 Tuan Muda Wang Xian. Xuan Ze berkata sambil tersenyum. Ada banyak jenderal di garis depan, tapi kebanyakan dari mereka adalah wakil jenderal. Adapun jenderal yang sebenarnya, hanya ada 18 jenderal yang memegang kekuasaan besar. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Dewa Abadi tingkat 9. Lencana umum di tangan Wang Xian berada di level yang sama dengan 18 dari mereka. Terima kasih, Marsekal Xuan. Wang Xian tersenyum dan menyimpannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Garis depan kita lebih berbahaya. Lebih dari 100.000 orang akan mati dalam setiap perang. Dengan bawahan Jenderal Wang di sini, kita dapat mengurangi jumlah korban. Ini jika kita punya tunggangan, kita bisa mengurangi jumlah korban seminimal mungkin. Senang memiliki tunggangan. Jika kita bisa membentuk pasukan gunung, maka kita bisa menangani. Xuan Ze bergumam dan tiba-tiba menyebutkan tentang tunggangan pertempuran. Dia memandang Wang Xian saat dia berbicara. Wang Xian terdiam saat mendengarnya. Sepertinya lelaki tua ini ingin mendapatkan beberapa tunggangan pertempuran darinya. Aku bisa mendapatkan hewan peliharaan perang, tapi aku bisa menjualnya ke garis depan Blackwater dengan harga pasar. Aku juga bisa membayarnya dengan mayat monster laut. Jika kalian tidak menginginkannya, aku akan menjualnya kepada orang lain. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa dan membuat janji secara langsung. Jika dia bertangan pendek, dia akan memanfaatkan orang lain. Dia akan menjualnya kepada orang lain dan juga kepada mereka. Tidak ada salahnya menjualnya terlebih dahulu. Haha, baiklah. Kapan kita bisa mendapatkan hewan peliharaan perang lagi? Mata Xuan Ze langsung berbinar saat dia bertanya. Aku tidak tahu. Paling lama 1-2 bulan. Wang Xian ragu sejenak sebelum menjawab. 1-2 bulan tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan mengganggu Jenderal Wang. Hehe. Xuan Ze pergi dengan Xuan Zhenshou dengan puas. Alasan utama mengapa dia memberi Wang Xian posisi dan lencana seorang jenderal adalah untuk mendapatkan sekumpulan hewan peliharaan perang. Kalau tidak, dengan karakternya, bahkan jika Wang Xian adalah seorang pemuda yang sangat dihargai kakeknya, dia tidak akan memberinya posisi seorang jenderal. Lagi pula, jenderal mana yang tidak keluar dari tumpukan mayat? Siapa di antara mereka yang tidak menjaga garis depan selama 10.000 tahun? Aku benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Wang Xian. Dia sangat yakin bahwa dia bisa mendapatkan sekumpulan hewan peliharaan perang dalam 1 atau 2 bulan. Keduanya terbang keluar seperti yang dikatakan manajer Xuan dengan binar di matanya. Orang tua itu belum buta. Hanya ada 2 kemungkinan baginya untuk menghargai pemuda itu. Pertama, anak itu sangat berbakat. Bahkan lelaki tua itu sangat memikirkannya. Kedua, anak itu adalah anak haram orang tua itu. Xuan Ze berkata dengan binar di matanya. Anak haram. Ketika Xuan Zhenshou mendengar kata-katanya, dia terdiam. Jika bukan karena lelaki tua itu sangat menghargainya, aku akan mengikatnya dan menjinakkan hewan peliharaannya. Namun, anak ini cukup bijaksana. Saya harap dia bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran yang layak yang dapat mencapai setengah dari keluarga kerajaan federasi.
Xuanze sepertinya berbicara sendiri saat dia berbicara. Wang Xian tidak tahu bahwa Marsekal Xuanze sedang berkomplot melawannya di belakang punggungnya. Dia mengeluarkan AI-nya dan melihat pesan yang dia kirim ke tak terkalahkan dalam pertempuran. Selama periode waktu ini, dia telah mengirim cukup banyak pesan ke Chunipiu ini, tetapi tidak ada balasan. Kemarin, Wang Xian telah melihat pesan di AI-nya. Tak terkalahkan dalam pertempuran pergi ke tempat tertentu. Orang ini tidak dalam kultivasi tertutup juga tidak pergi jauh ke laut bawah tanah. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui informasi yang dia kirimkan. Itu berarti dia tidak membalas informasi itu. Sepertinya orang ini mencoba mengingkari janjinya. Mata Wang Xian berbinar. Jauh lebih nyaman menjinakkan hewan peliharaan perang dengan yang tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Dia tidak kuat, tetapi dia memiliki pertahanan harta tertinggi. Dia tidak akan terbunuh bahkan jika dia memprovokasi monster laut yang kuat. Bahkan Ao Yao dan yang lainnya tidak bisa melakukan umpan seperti itu. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik untuk menjinakkan hewan peliharaan perang dan membawa serta taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Namun, orang ini jelas berusaha mengingkari janjinya dan tidak membalas pesannya sama sekali. Sepertinya aku harus pergi dan menagih hutang kali ini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Monster laut sedang menyerang. 3 legiun siap bertempur. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Wang Xian telah mendengar raungan ini 3 kali. Dia tidak terkejut seperti di awal. Ayo pergi dan biasakan diri dengan medan perang. Namun, kali ini, Wang Xian terbang bersama anggota Istana Naga. Dia tidak bisa tinggal di sini setiap hari. Di masa depan, ketika perang pecah di garis depan, anggota Istana Naga harus ikut serta dalam perang itu sendiri. Sekarang setelah mereka maju ke ranah penguasa abadi, kemungkinan mereka dibunuh oleh monster laut sangat kecil. Selain itu, bahkan jika mereka terbunuh, mereka dapat dibangkitkan. Itu Raja Naga. 550 ahli Istana Naga mengikutinya dan terbang menuju medan perang. Saat dia bergegas, 3 legiun di sekitarnya terbang menuju laut air hitam serempak. Di antara mereka, 2 jenderal berdiri di tembok kota besar dan menjaga pertahanan terakhir. Prajurit dari Blue Sun Legion, bunuh. Prajurit dari Legiun Pemecah Kebencian, bunuh. Prajurit Day Wolf Army, bunuh. Raungan megah terdengar. 8 hingga 900 ribu prajurit dari 3 pasukan menyerbu langsung ke medan perang. Berdengung, berdengung. Saat ini, Wang Xian memimpin anggota Istana Naga ke tembok kota di depan laut air hitam. Jenderal Wang, apakah anak buahmu akan bergerak? Penjaga Xuan berdiri tidak jauh dan bertanya pada Wang Xian. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kamu bisa memutuskan tindakan tentara Istana Nagamu. Wali Xuan berkata. Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan memberi isyarat padanya untuk memimpin pertempuran. Masuk ke dasar laut dan mulai pertempuran. Perdana Menteri Gui tidak ragu dan segera memerintahkan semua anggota Istana Naga. Ya, sekelompok anggota Istana Naga bergerak dan terbang langsung ke dasar laut di bawah. Jenderal Wang, dasar laut adalah wilayah monster laut. Meskipun orang-orangmu semuanya kuat, masih sangat berbahaya memasuki laut untuk bertarung. Ketika Kepala Xuan melihat mereka terbang langsung ke laut, dia sedikit mengernyit. Tidak apa-apa, mereka lebih cocok untuk bertarung di laut. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Anggota Istana Naga lebih cocok untuk bertarung di laut. Tekanan mereka bisa mengurangi kekuatan tempur makhluk air. Wang Xian berdiri di atas dan menatap anggota Istana Naga yang telah memasuki lautan dengan mata naga yin yang dan 5 elemennya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat mereka memasuki lautan, lebih dari 200 spesies naga mengamuk yang dipimpin oleh Ao Kitian dan Ao Kimraung. Tubuh mereka langsung membesar, masing-masing berukuran ribuan meter. Mereka memegang batang logam atau palu petir dan tombak. Aura menakutkan meletus dari tubuh mereka. Hus, hus, hus. Di belakang mereka, lebih dari 200 spesies naga Starwood mengikuti dari belakang, duri yang padat berayun di belakang mereka. Di posisi terakhir adalah anggota divisi panah mata surgawi Mo Zesen. Adapun spesies naga berduri, mereka sudah bersembunyi di sekitarnya. Mereka semua telah mencapai tingkat pertama dari alam dewa abadi. Semakin tinggi level ketiga, semakin kuat mereka bisa bertarung melawan level keempat monster laut Realm Lord abadi. Semakin tinggi level kedua, semakin kuat mereka bisa melawan level ketiga dari monster laut Realm Lord abadi. Bahkan Perdana Menteri Gui yang paling lemah pun bisa melawan monster laut tingkat kedua. Namun, Perdana Menteri Gui tidak akan menyerang.
Cangkang kura-kura di depannya mengambang dengan gambar. Perdana Menteri Gui memerintahkan semua ahli Istana Naga. Divisi Panah Mata Surgawi, segera serang dan tarik beberapa monster laut untuk menyerang. Perdana Menteri Gui memerintahkan segera. Ya. 40 hingga 50 spesies Ark Dragon segera menarik busur mereka, dan energi yang mengerikan mengembun. Hus, hus, hus. 40 hingga 50 spesies Ark Dragon bisa bertarung melawan penguasa abadi level 4 di bawah serangan jarak jauh. Masing-masing menarik busur mereka, dan anak panah ditembakkan ke depan. Saat setiap panah ditembakkan, itu segera berubah menjadi naga suci. Boom, 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 boom. Setelah serangkaian bidikan, orang bisa melihat gelombang air naik dari langit. Seolah-olah ada makhluk raksasa yang menakutkan bolak-balik melalui laut. 45 gelombang air mengalir ke monster laut ratusan kilometer ke depan seperti naga dan ular. Boom, boom, boom. Air laut meledak dan naik hingga 10.000 meter. Dalam sekejap, ratusan ribu monster laut terbunuh. Ini bahkan ketika monster laut tingkat dewa-dewa abadi menemukannya dan memblokirnya. Kalau tidak, jutaan monster laut bisa terbunuh. Apa ini? Para prajurit dari 3 pasukan yang mengapung di lautan melihat ke bawah karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa serangan mengerikan tiba-tiba meledak dari bawah dan membunuh ratusan ribu monster laut? Mereka bahkan belum bergerak. Mengaum. Pada saat berikutnya, raungan menakutkan terdengar satu demi satu, termasuk level 5 dan 6 dewa-dewa abadi, dan raungan yang lebih kuat. Sekelompok monster laut menyerang ke arah tembok kota di bawah. Mereka menyerah untuk berperang melawan tentara di atas. Keterampilan memanah yang kuat, kekuatan yang kuat. Wajah Xuan Zhenshou dipenuhi dengan keterkejutan. Dia cukup kuat untuk melihat situasi di dasar air hitam. 40 hingga 50 serangan barusan sudah cukup untuk membunuh monster laut dewa level 5 yang abadi. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ketika monster laut melebihi level 5 dari penguasa abadi, para ahli dari legiun lain akan bertahan melawannya. Wang Xian berbicara dengan Wali Xuan. Jangan khawatir, mereka semua mengerti. Penjaga Xuan menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar saat dia menatap monster laut di bawah. Mengaum. Permukaan laut seperti naga dan ular yang melintasi laut. Keributan itu sangat luas. Raungan mengguncang langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, raungan yang menghancurkan bumi terdengar saat itu menyerang monster laut di depan. Naga gila, lawan. Starwood, berjuang. Panah naga, kunci ke monster laut di atas dewa-dewa yang abadi. Di belakang mereka, Perdana Menteri Gui memerintahkan dengan lantang. Ya, lebih dari 200 spesies naga gila menyerbu ke depan, masing-masing berukuran beberapa ribu meter dan menggunakan senjata yang menakutkan. Membunuh. Spesies drakonik yang mengamuk meraung, dan energi merah darah menyerbu ke depan. Kegelapan, api, dan kilat menyatu menjadi satu. Bahkan jika ada level 5 God Lord si Monsters Ahead yang abadi, mereka masih akan terus maju. Boom, boom, boom. Di laut air hitam, ketika lebih dari 200 spesies naga mengamuk menyerang, seluruh permukaan laut meledak. Air laut hitam melonjak ke langit. Garis-garis energi merah darah yang terlihat jelas menyapu ke depan. Ini adalah pertama kalinya pertempuran terjadi di dasar laut. Air laut hitam naik ke langit, dan semua prajurit dari 3 legiun melihat ke bawah dengan takjub. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Guyuran. Kemudian, mereka melihat banyak monster laut terlempar keluar dari air, dan banyak anggota tubuh mereka beterbangan di udara. Air laut yang tak berujung melonjak ratusan kilometer ke arah depan tembok kota. 4 hingga 5 juta monster laut terbunuh dalam satu serangan, dan beberapa monster laut penguasa abadi yang tidak punya waktu untuk menghindar juga terbunuh. Lebih dari 20 anggota Istana Naga mampu melawan kekuatan yang lebih kuat. Dengan kata lain, serangan gabungan dari lebih dari 20 spesies naga mengamuk dapat mengancam monster dewa-dewa laut level 5 yang abadi. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh dari 10 penguasa dewa abadi level 5. Monster laut yang lemah di depan terbunuh. Mengaum. Saat ini, raungan terdengar dari monster laut di depan. Jenderal dari 3 pasukan, bunuh monster laut di atas peringkat 5 dewa-dewa abadi. Melihat ini, Xuan Zhenshou segera memesan. Ya. Beberapa ahli dari 3 pasukan mengunci mata mereka pada monster laut di bawah. Prajurit jarang mengalami pertempuran di lautan. Namun, monster laut tidak mengintai terlalu dalam, jadi pertarungan antar ahli tidak terpengaruh sama sekali.
Menatap belasan monster laut di atas Raja Abadi peringkat 5, puluhan jenderal langsung melancarkan serangan mereka. Mengaum, merasakan serangan dari atas, puluhan monster laut penuh amarah dan melawan. Membunuh. Dengan bantuan para ahli untuk menahan monster laut yang kuat, 200 spesies naga mengamuk dari Istana Naga menyerang monster laut. Spesies Starwood Dragon mengikuti dari belakang dan menyerang monster laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam 1 detik, darah menyembur keluar dari laut. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh spesies naga mengamuk dan spesies Starwood Dragon. Di belakang, 40-50 anggota divisi panah mata surgawi menembakkan panah ke monster laut tingkat penguasa Dewa Abadi. Mengamuk, pembantaian, lebih dari 200 spesies naga mengamuk, yang masing-masing panjangnya beberapa ribu meter, seperti tembok raksasa. Di belakang, duri yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju, dengan mudah menembus monster laut. Pembantaian, pembantaian terbuka, setiap detik, lebih dari 10.000 monster laut terbunuh, dan banyak monster laut dewa tingkat Dewa Abadi langsung melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang abadi. Hanya ada 500 hingga 600 monster laut dewa-dewa abadi yang menyerang kota, dan monster dewa laut tingkat Dewa Abadi berkisar dari level 1 hingga level 9. Namun, 90% monster laut berada di bawah level 5, dan 90% di atas level 5. Dan monster laut di bawah level 5 dari level dewa-dewa abadi benar-benar dipukuli oleh Istana Naga. Selama mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Adapun monster laut lainnya di bawah dewa-dewa yang kekal. Tidak perlu menyebutkannya, darah mengalir, dan kekuatan dasar laut sangat menakutkan. Gul, apa ada apa dengan monster laut di bawah sana? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Di langit di atas laut, para prajurit dari 3 pasukan menatap dasar laut dengan kaget. Samar-samar mereka bisa melihat makhluk mengerikan berkelahi dengan monster laut. Tidak, mereka membunuh monster laut. Mereka seharusnya orang-orang kita. Jika tidak, ahli kita tidak akan mendukung mereka. Beberapa orang berbisik, mereka sama sekali tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di dasar laut. Ini membuat para prajurit melayang di langit dan melihat ke dasar laut dalam keadaan linglung. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Sangat kuat. Jenderal Wang, bawahanmu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Penjaga Xuanzhen menatap dasar laut dengan kagum di matanya. Lebih dari 400 ahli yang bisa bertarung melawan ahli Lord Tier 4 yang abadi juga merupakan kekuatan yang tangguh di garis depan. Saat ini, ada sekitar 3.000 penguasa abadi di garis depan, tetapi ini tidak berarti bahwa 3.000 penguasa abadi dapat bertarung setiap saat. Banyak penguasa abadi sedang menyembuhkan luka mereka, dan beberapa berkultivasi. Setiap kali mereka mengirim dewa-dewa abadi, monster laut akan mengirimkan lebih banyak dewa-dewa laut monster yang abadi. Jumlah monster laut dewa-dewa yang kekal lebih dari jumlah manusia. Setelah setengah dari 3.000 orang ini terluka parah, garis depan pada dasarnya akan selesai. Penguasa dewa abadi di garis depan harus mempertahankan 70% kekuatan tempur mereka untuk menghadapi serangan monster laut yang kuat. Faktanya, 600 hingga 700 penguasa dewa abadi sedang memulihkan diri. Meskipun tingkat korban dari dewa-dewa yang kekal relatif rendah, tingkat korban juga tidak rendah. Dalam situasi 1 lawan 1 antara manusia dan monster laut dewa-dewa, Anda bisa membuat monster laut itu melarikan diri kembali ke sarangnya. Atau manusia bisa kembali ke kerajaan abadi. Namun, ketika manusia kembali ke kerajaan abadi, mereka masih membutuhkan ahli untuk bertarung melawan monster laut dewa-dewa yang abadi ini. Oleh karena itu, kecuali manusia terluka parah, mereka tidak dapat langsung melarikan diri kembali ke kerajaan abadi mereka. Begitu mereka terluka parah, jarang bagi mereka untuk pulih selama 1 atau 2 tahun. Sangat umum bagi mereka untuk menghabiskan lebih dari 10 tahun. Itu juga sering terjadi di kerajaan abadi di mana mereka mati dalam pertempuran. Itu normal untuk puluhan dari mereka mati dalam setahun. Oleh karena itu, setiap kali monster laut menyerang, manusia hanya akan mengirimkan 3 atau 4 legiun sementara legiun lainnya beristirahat. Tidak ada yang tahan dengan pertempuran terus-menerus. Ketika anggota Istana Naga menyerang, mereka langsung mengirimkan 550 penguasa Dewa Abadi. Meskipun tidak ada dari mereka yang top tier, mereka juga tidak lemah. Kali ini, monster laut pasti akan mengalami kematian yang tragis. Namun, lain kali, monster laut mungkin mengirimkan dewa-dewa abadi yang bahkan lebih cocok. Mereka tidak peduli tentang fakta bahwa monster laut tingkat dewa-dewa akan mengirimkan lebih banyak lagi lain kali. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang dikirim,
mereka paling banyak setara dengan tentara Istana Naga. Penambahan tentara Istana Naga sangat bermanfaat bagi garis depan. Ketika para ahli tentara Istana Naga melangkah keluar, para ahli di pihak mereka bisa beristirahat. Mereka hanya membutuhkan beberapa ahli tingkat atas untuk menjaga garis depan. Di dasar laut, lebih dari 500 anggota Istana Naga bertempur seperti dewa perang. Anggota Istana Naga yang telah bertempur jauh-jauh ke sini, besar dan kecil, memiliki ketertiban lebih dari pasukan di bawah komando Perdana Menteri Gui. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 500 anggota Istana Naga bertarung melawan ratusan juta monster laut. Namun, anggota Istana Naga hanya berhasil menahan sebagian monster laut. Ada juga monster laut yang menyerang dari tempat lain. Pada saat ini, prajurit dari 3 legiun segera menyerang ke depan. Dibandingkan dengan masa lalu, tekanan pertempuran kali ini sangat berkurang. Paling tidak, beberapa ribu orang akan selamat. Jenderal Wang, bagaimana bawahanmu akan berpartisipasi dalam pertempuran di masa depan? Harus ada rencana bagi kita untuk melakukan beberapa penyesuaian. Kepala Suan menatap pertempuran di dasar laut dengan penuh semangat dan bertanya pada Wang Xian. Dia tahu apa artinya garis depan memiliki kekuatan tempur lebih dari 500 orang. Kami akan berpartisipasi dalam pertempuran setiap saat. Namun, rampasan perang dari pembunuhan monster laut akan menjadi milik kami. Wang Xian menjawab langsung. Setiap kali kita berpartisipasi dalam pertempuran, itu sebaiknya jangan terus berpartisipasi dalam pertempuran jika kamu terluka. Rampasan perang secara alami akan menjadi milik kalian. Guardian Suan tercengang sesaat sebelum dia langsung berkata. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Anggota Istana Naga memiliki garis keturunan naga suci yang paling murni. Ketika mereka mengolah teknik transformasi naga ilahi, bahkan jika mereka terluka parah, mereka membutuhkan paling banyak setengah bulan dan sebulan untuk pulih. Jika mereka mengkonsumsi darah naga, mereka akan pulih lebih cepat. Lagi pula, mereka adalah ras yang berada di puncak alam semesta. Jika mereka berjuang untuk memelihara pertempuran, Istana Naga hanya akan menjadi semakin kuat jika mereka terus bertarung di sini. Dalam waktu kurang dari 1 atau 2 tahun, jumlah anggota abadi Istana Naga bisa mencapai puluhan ribu atau bahkan lebih. Terlebih lagi, dengan perlindungan para ahli di garis depan, akan sulit bagi Istana Naga untuk kalah terlalu banyak di setiap pertempuran. Ini akan sangat menguntungkan. Aku bisa pergi dan menjinakkan hewan peliharaan perangku dan menjualnya dengan damai. Di masa depan, Istana Naga akan menjadi semakin kuat. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Boom, boom, boom. Di Laut Air Hitam, pertempuran masih berlangsung. Pertempuran telah berkembang dari dasar laut ke permukaan laut. Di tembok kota, semua orang melihat anggota Istana Naga yang separuh tubuhnya terekspos di permukaan laut dalam keadaan linglung. Berukuran 3 hingga 4.000 meter, energi merah darah berputar di sekitar tubuh mereka. Setiap serangan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah tubuh dan tubuh mereka yang kejam. Setiap anggota Istana Naga tampak lebih kejam daripada monster laut yang kuat. Dengan para ahli tingkat atas dari 3 legiun menahan monster laut tingkat atas, anggota Istana Naga membantai mereka dengan sembrono. Bahkan monster laut Raja Abadi level 5 terluka parah dan melarikan diri di bawah pengepungan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan jejak ketakutan, raungan datang dari medan perang di depan mereka. Di belakang mereka, monster laut melarikan diri dengan panik. Monster laut tahu rasa takut dan juga tahu cara melarikan diri. Sangat kuat. Dari mana datangnya kekuatan ini? Kenapa ada begitu banyak prajurit yang kuat di garis depan kita? Melihat monster laut melarikan diri, para prajurit dari 3 legiun memandangi para ahli Istana Naga yang telah mengungkapkan setengah dari tubuh mereka dalam keadaan linglung. Ada lebih dari 200 tubuh yang kejam, lebih dari 200 manusia pohon dengan duri yang menakutkan, dan lusinan pemanah yang sangat kuat. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Mereka berdiri berjajar dan tampak seperti tembok kota yang tak terkalahkan. Ini hampir sebanding dengan meriam pemusnah di garis depan keluarga Kerajaan Federasi. Tidak buruk. Wang Xian melihat ke bawah dan menunjukkan senyuman. Meskipun hadiah dari membunuh monster laut tidak sebesar terakhir kali dia memerintah, tidak masalah untuk meningkatkan jumlah Tuan Abadi sebanyak 30 menjadi 40. Anggota Istana Naga akan menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Ini adalah pasukan baru kami dari garis depan Blackwater, tentara Istana Naga. Semua prajurit, salut. Penjaga Suan juga melihat anggota Istana Naga dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka baru berdiri di sana selama 5 jam. Tingkat kematian 70% hingga 80% lebih rendah dari sebelumnya.
Jika pasukan Istana Naga bisa berjaga di sini selamanya, itu akan menjadi kegembiraan yang besar bagi front perairan hitam. Salam! Semua prajurit di sekitar berteriak kegirangan saat mereka melihat anggota Istana Naga di permukaan laut. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. Apalagi saat mereka membantu menekan monster laut dan mempertahankan garis depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok anggota Istana Naga bergerak dan terbang menuju tembok kota. Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menyambut Wang Xian dengan hormat. Benar, Perdana Menteri Gui. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas masalah di sini. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat mencari Jenderal Xuan Zhen dan jenderal lainnya. Wang Xian berkata kepada mereka dengan puas. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa mencariku. Jenderal Xuan Zhenshou berkata sambil tersenyum dari samping. Perdana Menteri Gui mengangguk padanya sambil tersenyum. Kirim semua rampasan perang kembali ke Istana Naga. Aku akan pergi duluan. Wang Xian berkata kepada anggota Istana Naga. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke kejauhan. Sekarang masalah di Istana Naga telah diselesaikan, dia harus terus menjinakkan hewan peliharaan perangnya. Ada banyak monster laut di medan perang, tapi dia tidak bisa menjinakkan hewan peliharaan perangnya di sini. Setelah formasi disiapkan, dia akan diserang oleh monster laut yang kuat. Formasi akan hancur dan monster laut dewa-dewa yang abadi akan dapat segera melarikan diri. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan idiot dari sekolah menengah teknik pertempuran itu. Setelah mengunjungi akademi dan menyaksikan kultivasi para siswa, Wang Xian langsung menuju formasi teleportasi akademi. Meskipun medan perang berdekatan dengan Xuan Heaven Domain, dibutuhkan setidaknya 4 hingga 5 hari untuk terbang ke sana. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dibutuhkan 4 hingga 5 hari. Orang bisa membayangkan seberapa jauh itu. Dia bisa mencapainya dalam 1 hingga 2 jam melalui formasi teleportasi. Medan perang, kota medan perang. Ini adalah kota yang sangat luas dengan bangunan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Beberapa burung terbang di langit. Wang Xian keluar dari formasi teleportasi dan berjalan maju bersama kerumunan. Ketika dia tiba di area kosong, dia menggerakkan lengannya dan sehelai rambut muncul di tangannya. Hubungan darah. Rambut secara alami adalah bagian terbaik kedua dari teknik pertempuran. Itu dibentuk oleh formasi. Bes-bes. Namun, ketika dia menempatkan rambut ke dalam formasi, itu meleleh dengan cepat dan menghasilkan suara bes. Apa ini? Harta karun di tubuh orang itu bisa menahan beberapa formasi. Wajah Wang Xian menjadi hitam dan dia sedikit mengernyit. Tanpa formasi untuk mengunci lokasinya, di mana dia bisa menemukannya. Langsung ke keluarga teknik pertempuran. Bahkan jika dia langsung pergi ke sana, dengan karakter orang itu, orang akan mengatakan bahwa dia tidak ada di sana. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, tunggu saja. Wajah Wang Xian gelap dan matanya bersinar. Dia membuka ainya dan segera memeriksa beberapa informasi tentang teknik bertarung yang tak terkalahkan. Namun, sebelum dia melihat berita tentang teknik bertarung yang tak terkalahkan, dia melihat berita tentang pet perang Istana Naga. Dia dengan santai memeriksa dan menemukan bahwa pet perang Istana Naga saat ini sangat populer. Terutama beberapa foto, jumlah penayangannya di luar imajinasinya. Sejak promosi terakhir toko hewan perang Istana Naga, hewan peliharaan perang Istana Naga telah menjadi perhatian semua orang. Dan beberapa foto benar-benar membuat hewan peliharaan perang Istana Naga menjadi sangat populer. Beberapa foto adalah pertarungan Wang Xian dan Yong Xing Pingli. Pada saat itu, formasi susunan baru saja dipecahkan oleh penguasa pulau dari Pulau Tianhai, mengungkapkan adegan buaya bor es dan ratusan hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi. Dalam foto tersebut, hewan peliharaan pertempuran itu meledak dengan energi dan memancarkan aura yang sangat kuat. Dengan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran, secara alami menyebabkan seluruh benua seleksi alam menjadi gempar. Ini juga menyebabkan hewan peliharaan pertempuran Istana Naga menjadi sangat populer. Dia melihat tokonya sendiri di AI. Peringkat perhatian telah mencapai 100 miliar, yang membuat Wang Xian sedikit terdiam. Namun, ketika dia melihat beberapa komentar di bawah, wajahnya menjadi sangat gelap. Sebuah organisasi yang mengaku sebagai support group untuk teknik pertarungan tak terkalahkan membanjiri kolom komentar. Mereka semua memarahinya. Cek. Wang Xian mengingat hutang ini dan menyalahkan semuanya pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kasino tak terkalahkan. Setelah memeriksa beberapa informasi, Wang Xian melihat sebuah pesan. Kasino tak terkalahkan adalah tempat hiburan terbesar dan terpopuler di seluruh kota teknik pertempuran.
Dan tempat hiburan yang tak terkalahkan ini dibuka dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Aku tidak menyangka anak ini membuka toko. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mencari lokasi di AI. Dia segera terbang menuju Invincible Entertainment Ground. Tempat hiburan yang sangat besar. Wang Xian terbang ke langit di atas tempat hiburan. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ukurannya sekitar 4 hingga 5 km dan tingginya sekitar 3.000 meter. Wang Xian memandang dengan kasar. Ada lebih dari 100 lantai, dan setiap lantai relatif tinggi. Kata tak terkalahkan tertulis di dinding seluruh bangunan. Itu sangat menarik. Lokasi geografis tidak perlu disebutkan. TSK. Jika aku datang dan membuat masalah, apakah anak itu akan keluar? Wang Xian mendecakkan bibirnya saat matanya berbinar. Kali ini, Wang Xian ingin memberi pelajaran yang baik kepada orang itu. Dia ingin memberi tahu dia betapa kuatnya dia. Lantai pertama adalah zona pertarungan binatang buas. Ketika Wang Xian memasuki lantai pertama kasino tak terkalahkan, dia melihat kolam tertutup kaca di tengah. Di dalam kolam, ada 2 monster laut yang saling bertarung. Semua orang di sekitarnya berteriak kegirangan. Area setiap lantai Invincible Casino sangat luas. Setidaknya ada 1.000 orang yang berteriak di sekitarnya. Dia melirik dan berjalan ke lift. Kemudian, dia berjalan langsung ke lantai paling atas. Lantai paling atas adalah area paling mewah dan mahal di seluruh kasino yang tak terkalahkan. Ada formasi di lantai paling atas yang bisa mengabaikan seluruh kota taktik pertempuran. Itu memiliki restoran paling mewah dan arena paling canggih. Ding! Lift terbuka. Wang Xian ingin membuat keributan dan menarik perhatian yang tak terkalahkan. Secara alami, dia ingin pergi ke lantai paling atas. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan seluruh bangunannya jika harus. Selamat datang di pesta ulang tahun Bunda Maria. Tolong tunjukkan undangan Anda. Lift baru saja terbuka ketika 2 wanita cantik di pintu tiba-tiba berbicara dengan Wang Xian. Ini membuatnya sedikit terpana. Sedikit keheranan melintas di matanya. Pesta ulang tahun siapa? Wang Xian tertegun sejenak sebelum dia bertanya. Ini tentu saja ini adalah pesta ulang tahun ratu kita. Apakah kamu tidak tahu? Tuan muda, kamu tidak diperbolehkan masuk tanpa undangan. Kedua pelayan itu sedikit tercengang saat mereka berbicara dengan segera. Siapa Nona Tianmei? Siapa dia yang tak terkalahkan dalam teknik bertarung? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan muda, Nona Tianmei adalah adik perempuan dari Tuan muda teknik pertempuran. Jika Anda tidak memiliki undangan, Anda tidak diizinkan masuk. Para pelayan berbicara kepadanya dengan sabar. Adik perempuan. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Tuan muda, tolong pergi dulu. Kedua pelayan itu memperhatikan bahwa Wang Xian jelas tidak tahu apa-apa. Jelas bahwa dia tidak ada di sini untuk pesta ulang tahun. Oleh karena itu, mereka segera berkata. Aku tidak terlalu yakin. Namun, orang itu, tak terkalahkan dalam pertempuran, yang mengundangku hari ini. Aku tidak punya surat undangan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Hah, ini kamu tidak boleh masuk tanpa surat undangan. Kedua pelayan itu sedikit terpana dan menggelengkan kepala. Kalau begitu suruh Gai Invincible dalam seni tempur itu untuk datang. Wang Xian berkata langsung. Tuan muda, Invincible in Combat Art belum datang. Jika Anda tidak memiliki undangan, ini bisa digunakan sebagai undangan. Saat para pelayan terus berbicara, Wang Xian menggerakkan lengannya dan mengeluarkan lencana umum yang diberikan kepadanya oleh penjaga Xuan Zhen. Ini, kedua pelayan itu agak bingung. Salah satu dari mereka mengambil Ai dan memindainya. Ini, ketika dia melihat informasi yang ditampilkan pada Ai, mulutnya sedikit menganga. Identitasnya tidak mungkin palsu. Mari kita tunggu pria yang tak terkalahkan dalam teknik bertarung itu datang. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka dan langsung masuk. Kedua pelayan itu ragu-ragu sejenak tetapi tidak menghentikannya. Mereka benar-benar tidak berani menghentikan jenderal garis depan dari wilayah langit yang misterius. Mungkin hanya tuan muda yang tak terkalahkan yang bisa mengenal jenderal muda seperti itu. Kedua pelayan itu saling memandang dan berbisik. Ketika Wang Xian mendengar kedua pelayan saling berbisik, sudut mulutnya sedikit melengkung dan senyum muncul di wajahnya. Jika saya dapat menemukan prajurit yang tak terkalahkan hari ini, saya akan menghajarnya. Dia bergumam dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, Wang Xian melihat bahwa seluruh lantai atas telah diubah sementara menjadi tempat ulang tahun. Saat ini, ada total 6 hingga 700 orang di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda. Sejumlah kecil dari mereka adalah pria dan wanita parubaya.
Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang sangat indah. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan memang, tidak ada orang yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Dia berjalan lurus ke dalam. Dia tidak peduli apakah orang lain mengenalinya atau tidak. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Dia mengeluarkan buah-buahan di atas meja dan mulai makan. Saya mendengar Tuan Muda Wudi ada di sini hari ini. Tentu saja, Tuan Muda Wudi sangat menyayangi saudari Tian Mei. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan hari ulang tahunnya. Aku benar-benar iri pada saudari Tian Mei. Dia memiliki saudara laki-laki yang baik. Sekarang, Tuan Muda Wudi memiliki tingkat 5 Tuan Abadi. Bahkan beberapa orang parubaya tidak cocok untuknya. Tuan Muda Wudi juga tampan. Jika aku harus. Wang Xian baru saja duduk ketika dia mendengar diskusi beberapa gadis di sekitarnya seolah-olah mereka tergila-gila padanya. Tak terkalahkan adalah sampah. Wang Xian mendengar kata-kata mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah? Kamu siapa? Kenapa kamu berbicara tentang tuan muda yang tak terkalahkan seperti itu? Apakah kamu meminta pemukulan? Ketika gadis-gadis itu mendengar kata-katanya, mereka menoleh dan berkata kepada Wang Xian dengan wajah cemberut. Wang Xian tersenyum dan mengabaikan mereka. Gadis-gadis itu memelototinya selama beberapa detik sebelum berbalik sambil mendengus. Nona Tian Mei ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di depan, seorang gadis bergaun panjang keluar. Gadis itu penuh senyum dan memiliki penampilan yang sangat indah. Dia memang kecantikan yang langka. Terima kasih semua telah datang ke pesta ulang tahunku. Gadis itu keluar dan berkata kepada semua orang di aula dengan senyuman di wajahnya. Suara manisnya enak didengar. Wang Xian duduk dan melihat. Zanfa Tianmei berbicara dan segera, pria dan wanita berjalan ke arahnya. Mereka mengelilinginya dan berbicara tanpa henti. Satu persatu, mereka memberinya hadiah dan mengobrol dengannya. Zanfa Tianmei juga mengobrol dengan gembira dengan mereka semua. Setelah setengah jam penuh, kerumunan perlahan menjadi tenang. Zanfa Tianmei memegang segelas anggur buah dan mulai melayani mereka yang tidak datang untuk mengobrol lebih awal. Wang Xian duduk di sana dan menatap Ai dengan bosan. Setelah setengah jam lagi, dia tidak melihat tanda-tanda Zanfa yang tak terkalahkan. Halo, Tuan Muda, bolehkah saya tahu siapa Anda? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Wang Xian merasakan 5 atau 6 orang berjalan di depannya. Di tengah, Zanfa Tianmei memegang anggur buah dan menatapnya dengan ragu. Apakah kakakmu belum datang? Wang Xian tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya padanya. Saudaraku, orang ini bilang dia ada di sini tapi dia belum datang. Zanfa Tianmei cemberut sedikit dan berkata dengan sedih. Kirimi dia panggilan video dari otakmu dan katakan padanya untuk segera datang. Wang Xian berkata padanya, oh benar, kamu belum memberitahuku siapa kamu. Apakah kamu kenal kakakku? Zanfa Tianmei mengukurnya dengan bingung. Aku kenal dia, aku sudah lama menunggunya. Gunakan Ai untuk membuka panggilan video dan beritahu dia. Wang Xian melambai padanya dan berkata, mengapa kamu tidak mencari tuan muda yang tak terkalahkan? Juga, ini adalah pesta ulang tahun saudari Tian Mei. Bagaimana kamu bisa masuk? Wanita yang berdiri di samping Tian Mei menatap Wang Xian dan menanyainya. Orang itu berutang uang padaku dan sekarang dia ingin mengingkari utangnya. Cepat dan beritahu teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Wang Xian terus berbicara dengan tidak sabar. Tuan muda, jangan bercanda di sini. Bagaimana mungkin saudaraku berutang uang padamu? Silakan pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, teknik pertarungan Tian Mei tampak sedikit malu saat dia berbicara dengan ekspresi gelap. Kakaknya tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dan favorit surga di tanah teknik pertempuran. Bagaimana dia bisa berutang uang kepada siapapun? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Keluar sekarang. Kamu bahkan mengatakan bahwa teknik pertempuran yang tak terkalahkan berutang uang padamu. Lain kali, temukan alasan yang lebih baik dan tersesat. Seorang pria muda yang mengikuti Zanfa Tianmei berteriak pada Wang Xian. Beraninya dia membuat masalah di pesta ulang tahun Tian Mei. Dia mencari kematian. 2320